Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akan mulai dengan seluruh pelajaran kita, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan, supaya kita semua tidak menyimpang dari apa yang menjadi nas Alkitab yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami dipertemukan kembali Tuhan, melalui pelajaran kami pada hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Anugerahkan kepada kami pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, supaya kami mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan untuk kami melalui pelajaran kami pada hari ini. Kami persembahkan Tuhan seluruh pelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam tema besar kita selama triwulan ini, mari sambut Sang Raja. Kita masuk pada pelajaran kita yang ke-9. Kita belajar bersama-sama tentang kelahiran Sang Raja. Dan kali ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara sekalian ayat-ayat ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari 3 pokok dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Pokok yang pertama yang kita dapatkan dari pembacaan kita tadi adalah bahwa Yesus lahir ke dunia itu merupakan fakta sejarah. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 tadi diberitahu, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, meskipun ini catatan biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan satu catatan sejarah bahwa ada seorang bayi lahir sebagai anak sulung. Dan kemudian anak ini bukan dibiarkan begitu saja, tetapi secara akurat diberitahu, dibungkus dengan lampin, kemudian dibaringkan di dalam palungan. Catatan ini sedemikian rincinya memberitahu kita bahwa Yesus lahir di kandang. Yesus lahir dan ditaruh di palungan. Kenapa kok di tempat seperti itu? Sekali lagi catatan ini memberitahu, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
seluruh rumah penginapan telah penuh, saudara sekalian. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang pergi ke tempat daerahnya masing-masing, tempat kelahirannya, untuk mendaftarkan diri karena sedang ada sensus. Pada waktu Yesus dilahirkan, Romawi sedang dipimpin oleh seorang kaisar. Dia bernama Kaisar Agustus, yang memerintah mulai tanggal 16 Januari tahun 27 sebelum Kristus sampai tanggal 19 Agustus tahun 14 sesudah Kristus. Dan diberitahu juga kepada kita bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria saat ada sensus tersebut, yaitu pada tahun 6 Masehi atau tahun 6 sesudah Kristus. Sensus ini adalah sensus pertama yang dilakukannya pada waktu itu. Pada waktu itu, Herodes memerintah di Yudea sebagai raja wilayah Yudea. Dia memerintah dari tahun 37 sebelum Kristus sampai tahun 4 sesudah Kristus. Saudara sekalian, Yesus lahir merupakan fakta sejarah. Fakta sejarah dengan penanggalan dan penandaan yang sangat-sangat jelas. Luar biasa, saudara sekalian. Lukas dengan ilham Roh Allah menuliskan secara akurat karena tuntunan Roh Allah supaya generasi-generasi berikutnya mendapatkan informasi yang akurat bahwa Yesus memang lahir ke dunia ini sesuai dengan fakta sejarah yang maha tinggi datang masuk di dalam sejarah manusia. Bukan merupakan dongeng ataupun legenda, tetapi benar-benar merupakan sejarah. Sejarah yang didukung oleh fakta penanggalan yang sangat akurat. Yang kedua, bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu pun merupakan fakta sejarah. Bukan dibuat-buat. Bukan berita hoax. Tetapi benar-benar merupakan fakta sejarah. Kaisar Agustus menyuruh semua orang di wilayah kekuasaannya untuk melakukan pendaftaran di daerah asal mereka masing-masing. Demikian juga Yusuf dan Maria juga pulang ke Bethlehem. Saudara sekalian, ini bukan kebetulan terjadi, tetapi Tuhan yang berdaulat mengatur sejarah, mengatur segalanya untuk melaksanakan agendanya, untuk melaksanakan rencananya, melaksanakan tujuannya. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat memberitahu kita sekalian. Pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yesus lahir di Bethlehem itu semuanya menggenapi nubuat mengenai dia. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak
purbakala, sejak dahulu kala. Saudara sekalian, menarik perhatian saya, kata Bethlehem. Dari bait rupa, lehem, sering diterjemahkan adalah roti. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti, gudang roti. Sekarang Sang Mesias lahir di kota Bethlehem, kota roti. Sebagaimana nanti kalau kita belajar dari kitab Yohanes, kita akan bertemu dengan sabdanya pada waktu mengajar dan mengatakan, akulah roti hidup. Ia lahir di Bethlehem, di gudang roti, kota roti, rumah roti. Dengan demikian tepat sekali apa yang disampaikan di sini, bahwa Bethlehem Efrata dikatakan yang paling kecil, terkecil bahkan di antara kaum-kaum Yehuda. Namun dari sana, dari rumah roti, lahir sang roti hidup yang akan memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Kita jangan lupa, pada waktu Tuhan Yesus bersabda pada perjamuan terakhir menjelang kesengsaraannya, yaitu pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya di tingkat atas makan Paskah bersama-sama. Setelah ia memecah-mecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Makanlah. Saudara sekalian, Bethlehem, rumah roti. Dan dari rumah roti itu, ada roti yang hidup. Bukan sekedar roti yang dimakan selesai, tetapi roti yang memberi kehidupan bagi seluruh dunia. Tepat sekali pada waktu Tuhan Yesus bersabda, akulah roti hidup. Karena dia lahir di rumah roti. Tepat yang disampaikan Nabi Mika. Engkau, hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang lahir di Bethlehem, yang lahir di rumah roti, adalah roti hidup yang adalah Tuhan Allah sendiri. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yusuf dan Maria menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem dalam memenuhi kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik pada masa itu. Namun demikian Tuhan mengaturnya sehingga nubuat Nabi tentang kelahiran Yesus digenapi. Sang roti hidup lahir di rumah roti. Sang Raja lahir di Bethlehem. Yusuf dan Maria dengan tulus menaati kewajiban sebagai warga negara yang baik. Walaupun perjalanan itu sebenarnya tidaklah mudah. Kalau waktu yang normal, perjalanan yang normal, dari Nazaret menuju ke Bethlehem, kira-kira 4 hari. Apalagi kita dapat membayangkan bagaimana Maria yang sedang mengandung tua pada masa itu. Hampir waktunya untuk melahirkan. Pasti perjalanan ini bukanlah perjalanan yang ringan. Namun dalam perkara ini kita lihat Tuhan Allah menaungi dan melindungi mereka sehingga mereka melahirkan di Bethlehem sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Mika.
Pelajaran kita yang ketiga, pokok pelajaran kita yang ketiga berkenaan dengan kelahiran Yesus memang di kandang. Ini merupakan fakta sejarah. Jadi bukan juga merupakan mitos ataupun dongeng, tetapi merupakan fakta sejarah bahwa Yesus sang bayi yang keberadaannya dari sejak purbakala justru lahir di kandang. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 memberitahu, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, menunjukkan bahwa ada seorang bayi biasa dibungkus dengan kain lampin, kemudian karena tidak ada tempat lain untuk membaringkan bayi ini di tempat yang empuk, barangkali tidak ada kasur, yang ada adalah jerami, maka ditaruhlah ia di dalam palungan, di tempat yang lebih lunak dibanding tempat-tempat yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, memang itu tidak dicatat di dalam kitab Lukas ataupun di dalam kitab Injil. Tetapi yang jelas adalah bahwa dia dibungkus dengan lampin seperti bayi-bayi biasa. Kemudian dibaringkan di dalam palungan. Itulah informasi yang dapat kita terima dari kitab Lukas. Alasannya karena memang tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Semuanya sudah penuh karena seluruh kota dipenuhi oleh orang-orang yang mendaftarkan diri pada sensus itu di kota mereka masing-masing. Dari catatan ini kita bisa melihat rupanya cukup banyak orang yang telah meninggalkan Bethlehem ke kota-kota lain. Dan pada waktu mereka harus mengadakan sensus, mereka harus kembali ke kotanya untuk mendaftarkan dirinya. Dengan demikian, seluruh penginapan tidak ada lagi tempat yang kosong, sehingga Maria dan Yusuf tidak kebagian tempat penginapan. Waktu Yesus dilahirkan, jelas sekali ia dilahirkan di kandang. Karena istilah palungan itu menunjukkan bahwa itu adalah tempat di mana binatang-binatang datang untuk minum dan makan. Menarik, saudara sekalian, ia ada di palungan. Kalau palungan itu adalah tempat minum, kalau palungan itu adalah tempat makan untuk domba ataupun binatang-binatang piaraan lain, keledai dan sebagainya, menunjukkan kepada kita kalau sang roti hidup berada di tempat untuk makanan, berarti dia adalah makanan. Makanan bagi orang yang lapar. Ya jelas, kalau ada binatang yang lapar, binatang yang haus datang ke palungan, karena memang itu disediakan untuk mereka. Demikian juga Yesus Kristus lahir di palungan merupakan satu catatan penting di sini, bahwa sang roti hidup lahir di rumah roti, kemudian ditaruh di palungan, supaya setiap orang yang lapar, setiap orang yang haus datang ke palungan. Dengan demikian, perlu merendahkan diri, bukan di hotel ditaruhnya, bukan di tempat raja-raja atau di istana raja, tetapi justru di palungan. Supaya hanya orang-orang yang rela untuk merendahkan diri mendapatkan kepuasan dari sang roti hidup. Saudara sekalian, menarik bagi saya
Memang itu menjadi pertanyaan awal bagi saya pada waktu saya memikirkan masalah ini. Kenapa Bethlehem? Kenapa Palungan? Rupanya ini bisa dihubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan dari roti ini, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Dan dia mengatakan, akulah air hidup. Barang siapa yang minum dari air ini, dia tidak akan haus untuk seterusnya. Luar biasa, saudara sekalian. Meskipun ini catatan Lukas, namun kalau kita memahaminya dan kita merenungkannya secara mendalam, ada sesuatu yang luar biasa yang di sini. Ia di dalam palungan, dibaringkan di dalam palungan, merupakan suatu simbol. Dia adalah makanan, dan memang dia adalah roti hidup. Kemudian, saudara sekalian, pada bagian berikut kita bisa belajar. Yusuf dan Maria memang tidak mendapat tempat yang layak untuk tinggal, apalagi untuk melahirkan seorang bayi. Namun mereka menjalankan semuanya itu dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Jangan lupa, Maria ditemui oleh malaikat Gabriel. Yusuf ditemui malaikat di dalam mimpinya. Pasti mereka pun punya keyakinan. Apapun yang mereka jalani, Tuhan Allah mereka selalu menyertai mereka. Bayinya kemudian dibalut dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, kalau kita berpikir lebih jauh, secara akal budi kita yang terbatas, mungkin kita bertanya, nah apakah dalam kedaulatannya Allah tidak mampu menyediakan tempat yang lebih layak dari sekedar kandang untuk kelahirannya? Tentu saja sangat sanggup. Namun kita melihat dari sini kerelaannya untuk merendahkan diri sebegitu agung dan mulia. Di kandang, dia bisa ditemui siapa saja. Artinya sang roti hidup, sang air hidup ditemui siapa saja. Asal orang-orang mau merendahkan hatinya datang kepadanya, mereka semua akan dipuaskan. Luar biasa, saudara sekalian, kerelaannya untuk merendahkan diri sebegitu agung dan mulia. Di kandang itulah dia bisa ditemui siapa saja, dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat raja-raja sekalipun bisa datang kepada. Semuanya ini dilakukan oleh sang raja untuk kita semua. Dia tidak membeda-bedakan orang dari tingkat apapun juga. Kalau datang dalam kerendahan hati ke palungan untuk mendapatkan roti hidup, untuk mendapatkan air hidup, mereka semua akan dipuaskan tanpa kecuali. Perhatikan, saudara sekalian, dia mengubah palungan yang hina, kandang yang hina itu menjadi mulia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah hebatnya dia yang datang untuk mengasihi kita. Kesimpulannya, Allah berdaulat atas hidup ini, termasuk atas hidup kita semua. Ia berdaulat atas sejarah. Ia berdaulat, berkuasa untuk memenuhi semua janjinya, menggenapi semua janjinya. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Karya keselamatan Allah jelas sekali digenapi dengan melibatkan Yusuf dan Maria yang hidupnya kudus dan rendah hati. Kemudian, Sang Mesias,
Sang Raja, Raja di alam semesta, lahir di kandang hina. Namun jangan lupa, Ia mengubah yang dianggap hina oleh manusia menjadi mulia. Dia bisa mengubah segala sesuatu menjadi hal yang luar biasa karena dia berkuasa untuk itu. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatunya. Sanggup untuk datang menjenguk kita, melawat kita orang-orang yang hina. Dia datang ke dunia ini di dalam sejarah. Dia datang ke dunia ini dalam kerendahan dan mengubah yang hina menjadi mulia. Begitu luar biasa kasihnya untuk kita, saudara sekalian. Kalau demikian, siapkah kita untuk memberitakan kelahiran Sang Raja Damai yang memasuki sejarah manusia, yang lahir dalam kehinaan, namun mengubah yang hina menjadi mulia. Ia datang sebagai roti hidup, sebagai air hidup di rumah roti, dan kemudian ditaruh di palungan tempat minum dan makan ternak. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami pelajari pada hari ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang telah datang untuk melawat kami semua, menyelamatkan kami, mengubah kehinaan kami menjadi mulia, membuat kami yang telah mati menjadi hidup kembali. Kami dilahirkan kembali oleh karena kebaikan hati Tuhan. Kami yang lapar dan dahaga, Tuhan puaskan karena Tuhan telah datang sebagai roti yang datang dari surga. Roti yang hidup, air yang hidup, yang memberikan kesegaran seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami, Tuhan, menjadi hidup yang penuh dengan makna. Terima kasih. Karena Tuhan telah mengubah kehidupan yang biasa-biasa ini menjadi kehidupan yang luar biasa karena kedatangan-Mu ke muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, Sang Air Hidup, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari hari ke hari. Biarlah kita selalu memuliakan Dia setiap saat. Sampai jumpa.